Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat cake puding lapis pandan susu karamel. Ini menarik banget, cocok buat jadi ide jualan. Penasaran gimana cara bikinnya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita campurkan bahan basahnya dulu, yaitu 55 ml santan kemasan, 45 ml minyak goreng, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, aduk dan campur hingga rata. Kalau sudah rata, tambahkan secukupnya pasta pandan sesuai selera. Untuk pasta pandannya aku nggak pakai banyak-banyak dulu ya. Aduk dan campur hingga rata. Kalau sudah rata, sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 3 butir telur. Tambahkan 90 gram gula pasir. Dan setengah sendok teh SP atau cake emulsifier. Kocok dengan menggunakan mixer. Aku pakai hand mixer Mito MX200. Desainnya elegan dan sudah dilengkapi dengan termostat yang menjaga mesinnya biar nggak terlalu panas. Mix dengan kecepatan sedang atau tinggi hingga putih, kental, dan berjejak. Dan ini udah terlihat putih pucat. Ini udah cukup. Kalau kita angkat, membentuk jejak yang timbul dan tidak cepat menghilang. Selanjutnya, ayak bahan-bahan kering yaitu 85 gram tepung terigu protein rendah, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur dan nggak menggumpal di adonan. Kalau udah selesai diayak, lanjutkan mix adonan dengan kecepatan paling rendah. Sebentar aja ya, cukup sampai tercampur rata, jangan lama-lama. Untuk memastikan benar-benar tercampur rata, kita aduk lipat sebentar menggunakan spatula seperti ini. Ambil bahan basah yang sudah kita campur di awal dan tuangkan ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata dan gak ada endapan minyak di dasar wadahnya untuk menghindari cake-nya nanti bantat. Kalau udah tercampur rata, siap dimasukkan ke dalam loyang. Loyang yang aku gunakan ukuran 20 x 20 cm, tingginya 4 atau 5 cm. Di dasarnya dialasi kertas baking dan diolesi minyak goreng. Kita tuangkan adonan sekitar sepertiganya dulu. Sebenarnya kalau mau langsung dituang semua juga boleh, cuma aku mau bikin gradasi warna di cake pandannya. Setelah sepertiga adonannya masuk, tambahkan secukupnya pasta pandan untuk memberi warna yang agak gelap. Aduk rata. Dan masukkan sepertiga adonan lagi ke dalam loyang, tepat di tengah-tengah loyangnya. Kalau sudah, terakhir kita beri lagi adonannya secukupnya pasta pandan supaya warnanya lebih gelap lagi. Aduk rata. Dan masukkan semua sisa adonan ke dalam loyang. Semua adonannya udah masuk. Hentakan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih. Selanjutnya, kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 30-35 menit atau sampai matang menggunakan api sedang. Aku pakai Platinum Pressure Wok Stain Cookware, panci yang dilengkapi kukusan dan lapisannya dijamin anti gores. Cek kematangannya. Kalau ditusuk pakai tusukan sate seperti ini, hasilnya udah bersih, tandanya sudah matang. Angkat dan sisihkan.
Siapkan wadah, masukkan 30 gram margarin leleh, boleh diganti pakai butter ya. Dan tambahkan 1 kuning telur. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan sebentar. Siapkan panci, masukkan 90 gram gula pasir. Tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna atau sekitar 7 gram. Tuangkan 500 ml susu cair full cream. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang diikat, tapi ini opsional aja. Masak di api sedang sambil diaduk-aduk terus. Masak sampai hampir mendidih. Kalau di bagian pinggiran panci sudah mulai muncul buih-buih kecil, seperti ini, matikan sebentar kompornya dan ambil 1 sendok sayur larutan agar-agar kita masukkan ke dalam campuran margarin dan kuning telur. Aduk rata. Setelah rata, kembalikan ke dalam panci. Hidupkan kompor dan masak kembali sampai benar-benar mendidih sambil terus diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, angkat dan tuangkan ke atas lapisan cake yang ada di dalam loyang. Tuangkan merata secara perlahan dan hati-hati. Sisihkan, biarkan lapisan pudingnya permukaannya menjadi kokoh dan ini jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah teman-teman, sambil kita nunggu lapisan puding susu permukaannya kokoh, sekarang kita buat lapisan terakhir. Ambil 180 ml air, tambahkan 1 sendok teh bubuk agar-agar tanpa warna. Aduk hingga rata. Kalau sudah rata, sisihkan. Siapkan wajan atau panci, masukkan 30 gram gula pasir. Kita akan membuat karamel. Kalau teman-teman mau karamelnya nanti pekat, boleh ditambah gula pasirnya, tapi resikonya bisa terlalu manis. Masak gula di api sedang, agak kecil sampai mencair. Ini jangan diaduk-aduk ya, kita biarkan aja sampai gulanya mencair. Seperti ini. Kalau udah mulai mencair, boleh diaduk-aduk. Ini kita biarkan aja warnanya berubah menjadi keemasan atau agak kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini menurutku udah cukup. Jangan kelamaan, nanti bisa gosong. Di sini teman-teman kecilkan api kompor ya. Selanjutnya tuangkan larutan air dan agar-agar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Hati-hati karena karamel ini panas banget. Biarkan sampai karamel larut ke dalam air. Kalau sudah larut, biarkan mendidih seperti ini. Angkat dan selanjutnya segera tuangkan ke atas lapisan puding susu yang permukaannya sudah kokoh. Walaupun belum benar-benar set, yang penting lapisan puding yang akan ditimpa itu harus sudah kokoh dan lapisan di atasnya harus dalam keadaan benar-benar panas supaya menempel dengan kuat. Sisihkan dan dinginkan hingga benar-benar set. Boleh disimpan ke dalam kulkas. Dan ini dia, ini udah set ya cake pudingnya. Sisir bagian pinggirannya, balik dan keluarkan dari loyang. Lepaskan kertas baking perlahan dan hati-hati. Aku balik sekali lagi. Dan cake puding pandan lapis susu karamel sudah jadi. Kalau mau diiris pinggirannya biar lebih rapi juga boleh ya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya juga ya. Kemudian potong-potong sesuai selera. Aku dapat 24 potong seukuran yang terlihat di video ini. Ini cocok banget buat jadi ide jualan. Sajikan selagi dingin, pastinya rasanya lebih mantap. Tekstur cake pandannya lembut banget, semakin menarik karena ada gradasi warna,
Ditambah lapisan puding susu dan karamel, bikin cake puding ini semakin enak banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.